Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Tiba-tiba, setelah suara teredam, para biksu yang baru saja menyerbu masuk semuanya pingsan. Tanda seru, orang-orang ini jatuh ke tanah satu persatu, meratap kesakitan. Sial, tes sialan macam apa ini? Ini sangat mesum. Bukankah aku setuju bahwa tidak ada bahaya dalam hidupku? Aku hampir mati di sana. Kakiku patah, bagaimana aku bisa berlatih di masa depan? Pembohong. Istana Guanghan adalah pembohong besar. Para biksu yang tersingkir berteriak dan mengumpat satu persatu. Pada saat ini, semua biksu yang baru saja bersiap-siap sedikit bingung. Banyak orang menjadi gugup. Mereka sangat ingin mencobanya setelah mendengar kata-kata Lan Yingying bahwa itu tidak mengancam jiwa. Jika Anda tidak kehilangan nyawa pada akhirnya, tetapi terluka parah dan tidak dapat berlatih, itu akan lebih tidak nyaman daripada kematian. Sekelompok pria pengecut. Ketika Mukui melihat bahwa tidak ada yang berani masuk atas inisiatifnya sendiri, dia mendengus dingin dan berjalan ke menara percobaan dengan sangat angkuh. Ketika biksu lain melihat ini, beberapa mengertakkan gigi dan mengikuti, sementara yang lain mengumumkan pengunduran diri mereka. Chen Ping sedang menghitung waktu, dan ketika Mukui hendak lewat, dia masuk. Melihat Chen Ping tidak berani masuk, Lan Yingying tiba-tiba berkata dengan wajah sinis, "Karena kamu tidak berani masuk, maka kembalilah." Aku berkata, "Meskipun kamu beruntung melewati susunan ilusi, kamu tidak bisa melewati menara percobaan ini." Tanda seru. Chen Ping memandang Lan Yingying, tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, setelah menunggu beberapa saat, dia berjalan ke menara percobaan. Begitu dia masuk ke menara percobaan, Chen Ping menemukan bahwa dunia di sekitarnya berubah dan dia berada di hutan tak berujung. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan auman berbagai binatang. Apakah ini tes semacam ini? Chen Ping mengangkat bibirnya, dia tidak menyangka ujian di istana Guanghan akan sesederhana itu. Seharusnya setelah semua orang memasuki menara uji coba, mereka memasuki adegan yang berbeda, dan setiap adegan memiliki bahayanya sendiri. Ya, meskipun Chen Ping sekarang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, bahkan jika dia adalah biksu alam kesengsaraan tingkat ketujuh, Chen Ping tidak takut. Chen Ping berjalan maju melalui hutan tak berujung. Dari waktu ke waktu, binatang buas menyerbu keluar, tetapi Chen Ping dengan mudah membunuh mereka dengan pedang pembunuh naga miliknya. Chen Ping membunuh binatang itu sepanjang jalan dan dengan mudah sampai di depan permata yang memancarkan cahaya hijau. Sekarang Chen Ping hanya perlu menyentuh permata itu dengan tangannya dan memasukkan nafasnya ke dalamnya, dan dia dapat diteleportasi keluar dari menara percobaan, dan dia akan lulus ujian. Tapi saat Chen Ping hendak berjalan menuju permata itu, tubuhnya memancarkan aura, ekspresinya tiba-tiba menegang. Siapa itu? Keluar. Chen Ping menemukan seseorang bersembunyi tidak jauh dari situ. Chen Ping sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa pihak lain bersembunyi dan diam-diam mengamatinya. Aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Biarpun kamu mengubah penampilanmu, aura di tubuhmu tidak bisa berubah. Mukui keluar dari persembunyiannya, dan ada beberapa orang yang mengikuti Mukui. Orang-orang ini jelas memasuki adegan ini dari menara percobaan dan kemudian mengikuti Mukui. Lagi pula, hanya Mukui yang terkuat di sini. Apakah kamu sudah menungguku? Chen Ping melihat ke arah Mukui yang muncul dan langsung mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Mukui tidak meninggalkan menara percobaan, tapi menunggunya di sini. Aku selalu merasa kamu terlihat familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Sekarang melalui aura yang kamu pancarkan, aku akhirnya tahu siapa itu. Aku tidak menyangka kamu begitu berani datang ke istana Guanghan. Kata Mukui sambil mencibir. Kenapa aku tidak berani? Tapi kamu membocorkan keberadaanku kepada orang lain dan ingin meminjam pisau untuk membunuhku. Sayang sekali orang yang kamu temukan terlalu murni dan tidak bisa membunuhku sama sekali. Sekarang kamu tahu identitas asliku, aku tidak bisa membiarkanmu.
Mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh. Chen Ping, jangan lupa, ini istana Guanghan. Apakah kamu berani mengambil tindakan di sini? Apakah kamu tidak takut dengan istana Guanghan? Mukui sama sekali tidak takut pada Chen Ping. Ini istana Guanghan, dan bibinya adalah tetua istana Guanghan. Mukui juga memiliki kekuatan besar di istana Guanghan, jadi tentu saja dia tidak akan takut pada Chen Ping. Selama Chen Ping berani mengambil tindakan, dia akan segera meninggalkan menara percobaan, dan kemudian orang-orang dari istana Guanghan dapat mengepung Chen Ping. Dao. Pada saat ini, seorang biksu di belakang Mukui, setelah mendengar nama Chen Ping, tiba-tiba bertanya dengan mata emas. Chen Ping, mungkinkah orang ini adalah orang yang dibunuh oleh aliansi penyegel iblis selama 100 tahun? Ya, itu dia. Siapapun di antara kalian yang bisa membunuhnya akan mendapat pemujaan 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance. Mukui menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata. Ketika para beku mendengar ini, mata mereka tiba-tiba bersinar terang, seolah-olah mereka baru saja melihat seorang gadis besar. Hahaha, aku kaya, aku mendapat penghormatan 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance, dan aku akan melakukan perjalanan konyol ke daerah kutub. Bunuh, kamu benar-benar beruntung. Tidak ada yang mau merampokku. Para biksu ini mengira mereka beruntung dan bergegas menuju Chen Ping. Melihat para biksu yang bergegas ke arahnya, Chen Ping memasang ekspresi tenang di matanya, orang-orang ini sudah mati. Tanda seru, ketika mereka memiliki niat membunuh terhadap diri mereka sendiri, mereka sudah mati. Mukui melihat semuanya sambil mencibir, lalu terus mendekati permata itu. Dia tahu bahwa orang-orang ini bukan tandingan Chen Ping. Dia melakukan ini dengan sengaja, hanya untuk membiarkan Chen Ping membunuh orang-orang ini. Ketika dia meninggalkan menara percobaan, dia bisa memberi topi pada Chen Ping, istana Guanghan tidak akan hanya berdiam diri. Chen Ping sudah melihat apa yang dipikirkan Mukui, tapi tidak mungkin dia membiarkan Mukui pergi hidup-hidup. Jika identitasnya terungkap, itu akan merepotkan. Chen Ping mengangkat tangannya, dan busur dan anak panah muncul di tangan Chen Ping. Busur Raja Dewa. Chen Ping benar-benar mengeluarkan busur Raja Dewa. Tujuannya adalah untuk menjaga semua orang tetap di sini. Selama orang-orang ini mati, tidak ada yang akan mengetahui identitasnya, apalagi mengetahui bahwa dia memiliki busur Raja Dewa. Melihat busur Raja Dewa yang tiba-tiba dikeluarkan Chen Ping, semua biksu tercengang. Tapi saat mereka tertegun, Chen Ping telah menggenggam tali busur, dan kemudian perlahan menariknya hingga batas maksimalnya. Roh jahat pola Dao terus memadat, dan akhirnya berubah menjadi beberapa bulu panah. Suara mendesing. Begitu Chen Ping melepaskannya, anak panah itu langsung terbang ke arah para biksu. Sebelum sempat bereaksi, tubuh para biksu itu telah ditembus bulu panah. Pada saat bulu panah menembus, tubuh beberapa biksu mulai hancur, dan pada akhirnya mereka musnah seluruhnya, tidak meninggalkan mayat. Melihat pemandangan yang menakutkan itu, Mukui, yang baru saja mencibir, tercengang. Dia tidak tahu bahwa Chen Ping memiliki senjata sekuat itu di tangannya. Orang ini bahkan tidak mengenal Dewa Raja Gong. Mukui berbalik dan bergegas menuju permata itu, dia ingin meninggalkan menara percobaan sesegera mungkin. Chen Ping menarik busur dan anak panahnya lagi, dan bulu anak panah yang memancarkan aura sedingin es muncul. Chen Ping dengan lembut melepaskan jarinya, dan anak panah itu terbang ke arah Mukui seperti bintang jatuh. Bulu panah menembus kehampaan dalam sekejap mata dan tiba di depan Mukui. Siapa ini, orang ini? Mukui terkejut, dia tidak mengerti pangeran dan bangsawan seperti apa Chen Ping itu, dan bagaimana dia bisa memiliki senjata sekuat itu di tangannya. Merasakan nafas kematian mendekat, Mukui sedikit menyesal, dia menyesali perbuatannya yang memprovokasi Chen Ping, dia bisa saja meninggalkan menara percobaan. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal, dia hanya bisa terus-menerus mengeluarkan aura, dan kemudian berbagai penghalang terbentuk di depan Mukui. Pada akhirnya, ada tembok api. Penghalang ini menghalangi Mukui sampai mati.
Sayangnya busur Raja Dewa di tangan Chen Ping bukanlah senjata biasa. Di depan busur Raja Dewa, penghalang ini sama rapuhnya dengan kertas bekas. Bulu panah melewati beberapa penghalang secara berurutan, dan akhirnya mengalahkan dinding api secara instan. Mukui sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Esensi dan darahnya langsung membeku, dan kemudian ledakan dahsyat terjadi saat bulu panah tiba. Aura menakutkan itu seperti banjir, mengalir deras ke segala arah. Nafas inilah yang menyebabkan bulu panah berhenti. Namun, aura di tubuh Mukui turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Untuk bertahan hidup, Mukui langsung meledakkan seluruh esensi dan darah yang ada di tubuhnya. Meski ia masih hidup hingga saat ini, mustahil baginya untuk menerobos lagi, bahkan kekuatannya akan menurun. Mukui menatap tajam ke arah Chen Ping, lalu dengan cepat melangkah maju dan meraih permata yang memancarkan cahaya hijau. Saat nafas mengalir ke dalam permata itu, tubuh Mukui mulai memudar, dan pada akhirnya dia langsung diteleportasi. Melihat hal ini, Chen Ping menyingkirkan busur Raja Dewa dan buru-buru mengejarnya. Dia tidak menyangka akan mengeluarkan busur Raja Dewa dan membiarkan orang ini. Mukui melarikan diri, dia tidak boleh membiarkan Mukui hidup. Setelah menyentuh permata itu, tubuh Chen Ping langsung diteleportasi. Lan Yingying dan banyak kultivator wanita dari istana Guanghan sedang menunggu mereka yang lulus ujian. Dari waktu ke waktu, orang-orang diteleportasi keluar dari menara percobaan, tetapi Mukui tidak pernah muncul, yang mengejutkan Lan Yingying. Lagi pula, orang ini memiliki kekuatan tertinggi, jadi masuk akal jika lulus ujian akan mudah. Namun kini sudah banyak orang yang lewat, namun masih belum ada tanda-tanda Mukui. Lan Yingying merasa sedikit gugup. Bagaimanapun, Mukui adalah keponakan dari Penatua Mu. Jika ada yang salah dengan dirinya di menara percobaan, Lan Yingying tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Pada saat yang sama, Lan Yingying juga mengamati sosok Chen Ping, akan sangat sulit baginya untuk lulus ujian dengan budidaya alam kesengsaraan kelas 3. Tapi Chen Ping tidak tersingkir atau lolos, yang membuat Lan Yingying sedikit bingung. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba naik ke langit dari puncak menara percobaan, dan kemudian dengan cepat jatuh ke tanah. "Tolong, bantu aku!" Mukui berteriak dan langsung mendatangi Lan Yingying. Pada saat yang sama, Chen Ping mengikuti dari belakang, mengejar pedang naga di tangannya. Lan Yingying terkejut, dan kemudian melihat ke arah Mukui yang jatuh, dengan kebingungan di wajahnya. Wajah Mukui sangat jelek dan nafasnya lemah, sepertinya dia terluka parah. Chen Ping, sebaliknya, sedang memegang pedang pembunuh naga dan menatap Mukui dengan tajam. Lan Yingying dan biksu lainnya terkejut. Seorang biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan dikejar dengan panik oleh biksu alam kesengsaraan tingkat ke-3. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? "Nona Lan, orang ini membunuh seseorang di menara percobaan dan ingin membunuhku. Hentikan dia dengan cepat." Mukui meminta Lan Yingying untuk memblokir Chen Ping. Namun, Mukui tidak memberitahu Lan Yingying tentang identitas asli Chen Ping. Dia punya rencananya sendiri. Dia berencana untuk memberitahu bibinya tentang identitas Chen Ping, dan kemudian membunuh Chen Ping. Upeti 100 tahun dari Demon Sealing Alliance dapat dimonopoli oleh keluarga Mu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu ingin membunuh seseorang? Lan Yingying tampak bingung saat ini dan bertanya pada Chen Ping. "Aku tidak ingin menyakitimu, tolong minggir. Dia harus mati hari ini." Chen Ping mengarahkan pedangnya ke Lan Yingying dan berkata, Chen Ping tidak akan melepaskannya jika dia mengungkapkan keberadaannya kepada Mukui dan meminta seseorang untuk membunuhnya, apalagi sekarang Mukui mengetahui identitasnya. "Beraninya kamu, ini istana Guanghan, beraninya kamu." Sebelum Lan Yingying selesai berbicara, aura menakutkan muncul dari tubuh Chen Ping. Lan Yingying tercengang dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Apakah ini aura yang bisa dipancarkan oleh alam kesengsaraan tingkat ke-3? Lan Yingying tercengang. Ketika Mukui melihat ini,
Dia tahu bahwa tidak mungkin mengandalkan Lan Yingying untuk menyelamatkan dirinya sendiri, jadi dia melompat dan menuju gerbang dalam istana Guanghan. Temukan saja bibimu.